Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Iya, selamat malam semuanya di Jumat malam ya. Kita boleh ada kembali dalam Deep Talk Cafe, dan sebelum kita lanjutkan dari surah kita ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan. Ku
biarkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Ya, selamat malam kembali dan kita ada di Deep Talk with Pase ya. Kita akan ngobrol-ngobrol soal Alkitab, tadarusan Alkitab dengan bahasa yang sederhana gitu ya. Itu kata Silo tadi, anak saya ya, saudara ya. Jadi kita akan siapkan hati kita dan kita hari ini di Jumat malam ini masuk dalam tadarusan Alkitab kitab Yakobus pasal yang keempat. Jadi kita siapkan diri kita dan sebelum kita masuk kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami boleh ada di Deep Talk with Pase, dan Tuhan tolong kami semua agar pasal 4 Yakobus yang kami baca malam hari ini bisa terang benderang buat kami, dan kami juga akan semakin diberkati Tuhan sebab kami semakin paham bagaimana kami harus menata diri kami di sisa hidup ini yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan satupun kami kau lalui Tuhan. Haleluya. Amin. Dan kita siapkan Alkitab kita saudara ya. Kita segera masuk dalam tadarusan Alkitab Yakobus pasal yang keempat. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya. Perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Hawa Nafsu dan Persahabatan dengan Dunia. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Jadi menarik ya. Lembaga Alkitab Indonesia juga dalam surat Yakobus ini menarik dalam memberikan judul perikopnya. Dan terlebih lagi saya sangat diberkati luar biasa oleh tulisannya Yakobus ini ya. Yang sangat vulgar, sangat jelas ya. Tajam ya, di mana dia menekankan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dia menekankan juga pentingnya kita berhikmat ya, pentingnya kita juga menjaga lidah ya, sebab kalau lidah ini bisa kita kendalikan dengan sungguh, maka kita bisa mengendalikan tubuh kita ini ya. Lidah ini yang paling utama. Lidah itu apa? Kalau kita ingat tadarusan kemarin ya, perkataan yang terutama, tentu juga ya kalau kita ngomongin yang lebih sederhananya, ya ini yang kita masukkan ke mulut untuk kita makan, kita kecap, kita rasa, kita nikmati itu. Ya, kalau lidah ini bisa kita tahan untuk tidak makan yang terlalu banyak manis, maka kita tidak akan kena sakit gula kan gitu. Kalau kita makan makanan yang proporsional, semuanya nggak berlebih yang macam-macam, maka kita bisa jaga kolesterol kita, asam urat kita ya, dan juga tensi kita ya, segala macam tubuh akhirnya bisa kita kendalikan. Dan saya ya mungkin karena usia juga ya, dan semakin diberkati oleh kebenaran lewat tadarusan Alkitab ini ya, semakin paham harus menjaga lidah ya. Bagaimana saudara? Semoga kita sama-sama menjadi pejuang-pejuang ya. Pejuang apa pasti? Pejuang
yang menjadi pelaku firman. Karena itu yang ditekankan Yakobus ya. Jadi bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Pasal 1 Yakobus saya masih ingat banget itu ya. Jangan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Itu yang berkali-kali saya pakai kata itu, kalimat itu dalam doa pembukaan saya kalau saya sharing firman Tuhan di gereja gitu ya. Jadi pelaku itu lebih utama dari sekedar pendengar. Dengar firman itu keren, diberkati karena iman akan bertumbuh. Tapi buat apa punya iman kalau iman itu tidak disertai lewat perbuatan? Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Gitu saudara ya. Oke, kita langsung ya. Pasal 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi hawa nafsu, nafsu kedagingan, keegoisan, mau menang sendiri. Itulah yang memicu datangnya sengketa dan pertengkaran di antara saya dan saudara, di antara kita, di antara komunitas kita. Kalau setiap manusia Kristen bisa mengekang, mengendalikan hawa nafsunya, egonya, maka nggak mungkin ada sengketa. Benar ya? Ada 2 orang sedang berdebat. Tapi kalau satu orang ini bisa mengendalikan dirinya dengan sungguh, mengekang dirinya dengan sungguh, maka ya sekencang-kencangnya orang ini ya cuma kencang sendiri aja gitu, capek sendiri aja. Dia akan akhirnya tidak ada apa ya yang membuat atau memicu menjadi pertikaian karena yang satunya diam saja. Dan jujur ini saya sendiri sedang berjuang untuk itu, saudara. Karena kalau misalnya ya dengan ya beberapa tahun yang lalu mah saya pertama juga belum berusaha untuk melakukan hal ini ya, jadi masih sering itu ya kalau udah debat sama orang itu mau menang-menangan sendiri. Ya mungkin juga karena ya tadi ya kesombongan ya, saya punya skill ya. Kalau kita ngomongin, kalau saya kan dunianya kan dunia pelayanan ya, jadi kan pasti berdebat dalam hal ya pelayanan tentang firman Tuhan, penafsiran gitu ya. Dengan karena saya punya background ya yang nggak dibilang hebat, tapi paling nggak untuk saya cukup lah gitu ya untuk berargumentasi atau berdebat dengan siapapun gitu ya, saya berani gitu ya. Cuman pikir-pikir sekarang ini ya what for gitu ya. Apalagi saya sudah memahami bahwa ya bahkan sudah mengajar saudara kan, berarti kalau saya kan selalu berkata kalau saya sudah mengajar berarti saya sudah melakukannya atau berusaha melakukannya dengan sungguh ya. Perbedaan tafsir itu hal yang biasa ya. Dulu ya di awal-awal The Way bahkan masih saya begitu, saudara. Saya menganggap bahwa ya kalau sudah berbeda, apalagi yang menurut saya yakini benar, dia salah menafsirkannya ya not kelompokku gitu ya, saudara. Tapi ya mungkin karena usia juga dan juga karena pemahaman akan Tuhan juga semakin dalam. Hubungan pribadi saya dengan Tuhan juga semakin intim gitu ya, saudara ya. Akumulasi itulah yang membuat saya sekarang ini hari ini ada gitu ya. Ya, saya bisa lebih menghargai orang ya. Kalau ada orang keras dengan pandangannya dia, saya cuma senyum aja gitu ya. Saya bisa mengendalikan diri dengan tidak explore apapun isi hati saya. Saudara, kalau bahkan 2 tahun lalu sebelum pandemi atau pas awal-awal pandemi, sosial media saya tuh diisi dengan pandangan saya ya, kegundahan hati saya ya. Ketika saya misalnya melihat situasi di Indonesia atau di dunia ada yang menarik dan saya merasa ini penting buat saya dan penting juga buat orang yang mengikuti sosial media saya agar aware, agar tahu, maka saya ekspresikan itu ya. Dengan kata-kata yang bagi saya ya menyuarakan dengan kekerasan gitu ya. Hampir setiap hari saya bikin status tentang situasi politika, ekonomika. Ya cuman tadi ya, saya berlanjak setahun 2 tahun ini kan sejak pandemi terutama kan lebih banyak waktu untuk me time saya dengan Tuhan gitu ya. Waktu sebelum pandemi kan ya meskipun ya ada waktu nyantainya juga, tapi kan sering diundang kemana-mana gitu ya. Diundang kemana-mana, kalau misalnya satu hari ini saya diundang pelayanan ke komunitas Kristen atau gereja lain gitu ya, saya kan harus mempersiapkan diri ya. Saya kalau pelayanan mimbar itu benar-benar mempersiapkan diri dengan sungguh gitu maksud saya. Jadi akhirnya ya fokusnya ke situ ya. Perenungan, introspeksi diri
Nah, bicara heart to heart gitu dengan Tuhan gitu ya, ngobrol gitu ya, lewat tentu saya ngobrol sama Tuhan kan nggak ngobrol keluar mulut gini, suara ya dari hati gitu ya. Itu kan hampir ya tidak punya waktu yang panjang. Tapi sejak pandemi ini kan tidak ada undangan keluar, sehingga fokus saya ya hanya fokus untuk pelayanan di gereja saya saja lewat program Deep Talk with Pasi ini. Jadi ada banyak waktu saya bisa lebih ngobrol gitu sama Tuhan. Hari-hari ini saya suka, saya lagi melihara, selain ada burung-burung saya, ada murai saya ini lagi bunyi-bunyi. Di atas ada burung falek saya lagi bunyi-bunyi, lagi bertelur semuanya, saudara. Puji Tuhan ya. Semoga bisa punya anak-anak kecil-kecilnya gitu ya. Dan saya sekarang ini lagi suka juga sama bunga ya, ada beberapa bunga aglonema yang saya pelihara, calathea ya, ada kamboja ya, ada apa puring ya saudara ya bunga-bunga yang seneng gitu ya. Nah, sambil saya misalnya nyiramin, sambil saya dipupuk, itu saya bukan ngobrol sama bunga-bunganya ya, tapi saya ngobrol gitu sama Tuhan tentang bunga-bunga itu. Ya, begitu saya kagum sama Tuhan ya. Meskipun warnanya sama-sama pink, sama-sama merah, tapi tetap ada bedanya. Saya perhatikan tetap ada bedanya. Jenis yang satu dengan jenis yang lain gitu ya. Meski dalam keluarga yang sama, tetap ada bedanya. Dan saya kagum luar biasa. Dan itu saya ekspresikan, saudara. Ya, dalam bahasa saya, di hati saya gitu ya. Tuhan, lo keren banget loh. Lo memang ajib banget lah dalam bahasa anak muda sekarang ya. Lo bener-bener luar biasa. Lo bisa gitu ya, bisa ciptain hal-hal yang begini yang ya, meskipun bedanya nggak signifikan karena warnanya hampir sama, tapi ada hijaunya, ada yang gurat-guratnya gitu ya, kayak nadi-nadi darah gitu saudara ya. Tuhan bilang, lu memang keren banget. Memang saya harus akui ya, dalam ilmu pengetahuan orang-orang yang ahli dalam bidang genetika tanaman itu kan yang menciptakan juga ya, membantu menciptakan sehingga tanaman lebih variatif. Benar kan? Kan hari-hari gini misalnya padi ya, beras padi ya. Padi kan ketika Tuhan ciptakan kan hanya Tuhan ciptakan ya padi aja gitu, gandum aja. Tapi kan kalau sekarang di 2021 kan kita ngomongin saya mau beli benih padi. Pasti kita kalau ke toko pertanian akan ditanya benih padi yang apa? Yang jenis apa? Kualitasnya bagaimana? Kan ada banyak macam-macam varietasnya ya. Tergantung kemampuan kita secara dana, terus pengetahuan kita kalau peliharaan jenis ini tuh resikonya ini ya, nanti kasih pupuknya ini, kasih obat-obatannya ini kan gitu kan, sesuai juga dengan tanah kita, tanah sawah kita, tanah ladang kita, sesuai dengan padi apa kan gitu. Kan itu kan varietasnya yang banyak itu kan diciptakan oleh manusia ya, tapi Tuhan izinkan itu ya, berarti kan ada campur tangan Tuhan juga saudara ya. Jadi saya mengagumi luar biasa ya. Ya mungkin itu juga yang membuat saya akhirnya bisa lebih kagum gitu sama Tuhan. Nah itu yang saya bilang saudara, saya menemukan kekaguman saya sama Tuhan, bisa mengekspresikan kekaguman saya dengan pujian syukur saya kepada Tuhan, sambil saya juga bisa me time ya. Ini me time yang keren bagi saya ya, yang secara psikologis, psikis gitu ya, kan namanya manusia kan butuh hiburan ya. Saya tidak berdosa akhirnya ya. Ada orang kan melampiaskan kekosongan dirinya dengan dugem dunia malam, ke diskotik ya, karaokean gitu ya. Ya saya satu sisi tidak menyalahkan lah ya, dalam artian ya karaoke kan juga ada karaoke keluarga kan, nyanyi-nyanyi gitu ya saudara, yang memang mungkin punya talenta nyanyi. Kebetulan saya kan nggak punya talenta nyanyi gitu ya, jadi pertama ke karaoke ngapain gitu. Tapi saudara mungkin suka nyanyi, jadi ya sama teman-teman yang suka nyanyi nongkrong di di karaoke. Bagi saya kalau karaoke bener mah nggak kenapa-napa juga kan ya, itu kan hiburan, wujud kita menghibur diri kita supaya kita bisa menekan psikologis ya, stres kita lebih tenang gitu. Bagi saya nggak ada yang salah dengan hal itu. Tapi ya kan banyak juga karaoke yang aneh-aneh gitu kan ya. Jadi saya tidak mengarahkan diri saya ke sana, tidak juga dunia malam, minum-minuman alkohol. Meskipun saya bilang lagi ada orang-orang tertentu juga minum alkohol oke juga dengan taraf-taraf tertentu, karena menurut medis pun minum misalnya minum wine, minum anggur itu ada bagusnya juga untuk fisik, itu kan saudara ya. Jadi saya tidak mau ngomong di area itu, tapi paling tidak kalau saya tidak kesana kan saya tidak terhisap gitu, tidak menjadikan itu kebiasaan dan ketergantungan akan hal itu. Akhirnya saya bisa melukai diri saya sendiri dan juga membuat hidup saya ke depannya semakin gimana gitu. Kalau ini dengan bunga, ya bagi saya
tinggal saya bisa mengendalikan diri aja gitu kan. Mengendalikan diri apa pasnya ya, paling tidak kalap gitu, tidak beli bunga yang mahal-mahal ya. Saya bunga-bunga saya nggak ada yang mahal, dan saya tipikal orang yang suka beli dari benih sebenarnya. Jadi saya tidak ada beli bunga yang langsung jadi ya. Kalau langsung jadi itu kan harganya, kalau aglonema aja yang mahal itu bisa jutaan saudara ya, bisa 2 juta 3 juta. Kalau saya berpikir, wah 2 juta 3 juta buat apa beli bunga doang gitu ya. Mendingan kalaupun saya mau ada uangnya untuk beli bunga, saya mendingan beli bibit yang cuma 3-5 daun kecil-kecil ya, tapi jadi misalnya 20 pohon, 30 pohon, daripada hanya 2 juta, 3 juta jadi satu pohon. Itu kalau saya ya, prinsip ekonomi ya. Tapi kalau saya memang menikmati pertumbuhan. Saya tuh orang yang menikmati pertumbuhan ya. Jadi saya beli itu selalu yang bibit. Ya paling tidak kalau bukan bibit masih usia anak, baby gitu ya, masih 3 daun, 5 daun gitu ya, masih kecil-kecil. Terus saya pupukin, saya kasih siram, ya saya rawat, ya saya kasih treatment tertentu, ya ada penjemurannya juga. Dan ketika akhirnya ada tunas baru, ada daun baru, ya itu sukacita gitu, senang gitu. Terus ngeliatin daunnya seger, tegak-tegak gitu ya, seger, senang gitu. Sama saya ke jemaat juga begitu ya. Makanya di tempat kami di Due, saya tidak pernah hire orang. Ya. Ada beberapa teman saya yang ya punya background teologi ya gitu ya, sudah pernah pelayanan dan punya jam terbang pelayanan yang mereka rata-rata sih tidak mengekspresikan gue mau join ke The Way gitu ya, tapi mereka datang, mereka lewat orang-orang saya sekitar, mungkin mereka risih gitu ngomong sama saya karena saya kan tipikalnya ngomongnya jelas ya, saya nggak pernah minta-minta pelayanan gitu ya, jadi mungkin mereka tahu saya begitu karakternya, sehingga mereka juga agak gimana gitu, agak halus kalau ngomong begitu, jadi lewat orang-orang saya mereka ngomong, gue pengen dong ke The Way gitu. Cuma kalau saya jujur aja saudara ya, kalau ada teman-teman seperti itu, saya lebih senang. Lu udah punya pengalaman pelayanan, lu udah punya bekal teologi ya, ada STH-nya, ada MTH-nya gitu ya. Daripada lu join ke The Way, mendingan ya lu mau kemana, kita fasilitasi. Kalau saya begitu saudara, ya. Saya makanya bilang, lu mau kemana, lu mau apa mimpi lu dalam pelayanan? Oh gue mau perintisan, gue mau pengembalaan. Ya udah, di mana gitu ya? Lu mau perintisan di mana ya? Di Tangerang kah, di Bogor kah, di Depok kah, di Jabodetabek gitu ya, di mana gitu ya. Nanti The Way akan support ya semampu kita gitu ya, entah kita mungkin subsidi kah, atau kita bantu finansialnya gitu. Kalau saya lebih senang begitu, daripada mereka ke The Way ya, menjadi tim saya. Itu kalau saya loh ya. Kenapa? Karena saya lebih suka mengkader dari nol gitu. Orang-orang di The Way hari ini yang sudah jadi pendeta dan juga akhirnya mulai pelayanan itu ya, itu benar-benar dari jemaat semuanya saudara. Jemaat The Way dari nol ya, yang saya ajar, saya bimbing, saya kader gitu ya. Mereka yang tadinya nggak bisa bicara di depan umum akhirnya bisa bicara, yang tadinya nggak berani sekedar kesaksian sekarang berani berkhotbah gitu ya saudara ya. Dan saya sengaja capek-capek nih, sampai sekarang belum selesai nih, masih sekitar 2 tahun lagi ya. Saya akan bimbing mereka, fasilitasi mereka lah dengan STT gitu. Saya kerjasama dengan STT Sangakala milik Sinode JKI ya. Tapi saya yang mengerange semuanya, saya pilih dosen-dosennya, kan itu kan sebenarnya membuang waktu saya gitu. Kalau ngomongin kepikiran juga, karena saya harus mikirin dosen bulan depan apa, mata kuliahnya apa gitu ya. Saya tentu milih dosen yang bagus-bagus, dan itu kan harus kepikiran. Saya harus menghubungi satu persatu dosennya, bisa apa enggak. Apalagi yang saya kepengen tuh untuk mengajar orang-orang saya ini adalah dosen-dosen yang menurut saya senior dan bagus dalam pengajaran. Kan menyesuaikan waktu dengan dosen yang punya jam terbang ini kan susah. Mereka sudah punya waktu sendiri, mereka sudah punya STT yang menjadi dosen tetap sendiri di STT tertentu, jadi harus minta waktu luang mereka, dan butuh skill untuk komunikasi ya kan, ngerayu gitu. Dan jujur itu kan capek. Maafkan saya, untuk orang dengan seusia saya, dengan apa yang sudah Tuhan percayakan sebagai tanggung jawab saya sebagai gembala, itu agak gimana gitu untuk dikerjakan. Tapi saya senang gitu ya. Senang karena kalau saya bisa jadi ini nih, jemaat The Way
bisa punya skill teologi ya, dan mereka nanti bisa berani pelayanan keluar. Itu sukacita saya yang saya nantikan itu. Jadi saya sekarang ini sedang senang ngemupuk, senang apa ya, merawat ya. Saya lagi merawat, tapi nanti mereka itu akan merawat orang. Ya. Ya paling cepat ya 2-3 tahun lagi ya. Pasti ada lah dari 50 orang ini yang 1-2 cepat terbangnya. Dan itu saya menantikan masa itu ya. 2-3 tahun lagi. Mungkin kalau ya dikasih waktu yang agak tidak terlalu optimis gitu ya, 5 tahun lagi saya akan duduk ongkang-ongkang kaki. Berarti kalau 5 tahun lagi di usia saya 50-an lebih ya. Saya akan ongkang-ongkang kaki, bahagia karena ya kalau saya bilang anak-anak rohani saya, usia mereka mungkin lebih dewasa dari saya ya, tapi banyak yang di bawah saya. Ya saya ya bukan sombong ya, tapi berarti kan anak-anak rohani saya, bukan anak jasmani tapi anak rohani, anak yang saya imani dalam Tuhan ya. Mereka bisa dekat dengan Tuhan, bisa melayani kan karena mereka punya bapak saya gitu ya. Gembala, pendetanya kan saya. Mereka saya anggap anak-anak rohani saya. Mereka bisa terbang gitu. Dan 5 tahun ke depan tuh saya nantikan ya. Ya, entah gimana ya. Kayak saudara gini nih ya. Saudara juga saya kan senang begini. Ya, saya nggak tahu setelah selesai ikutin, kalau Bapak Ibu ada 100 orang aja ya yang komitmen untuk ikut tadarusan terus sampai 66 kitab, berarti kan 2 tahun lagi ke depan baru selesai ya. Saya nggak tahu nih ya, saya tinggal nunggu waktunya nih 3 tahun lagi, 4 tahun lagi ya. Doa semoga sebelum itu selesai ada beberapa saudara yang tiba-tiba menjadi someone spesialnya Tuhan gitu, dalam artian dalam dunia pelayanan ya, dalam dunia pelayanan. Saya kan bersyukur sekali gitu ya. Saya menantikan itu ya. Sama seperti sekarang saya lagi melihara burung ya. Saya beli burung juga nggak burung yang jadi gitu. Ya kalau beli burung yang jadi mahal, saudara. Saya beli burung yang biasa gitu ya. Tapi saya tahu ya ini anakan dari yang bagus gitu ya. Bibit bobot bebeknya kan harus saya lihat, saudara. Saya beli agak mahal memang daripada burung yang standar, tapi saya beli anakan ya, dari trotol namanya ya, anak burung ya. Itu saya dengerin suara-suara burung yang lain supaya mereka ya, entah saya nggak tahu lah ya, tapi kan burung pasti punya otak, terekam di otak mereka, sehingga mereka sekarang ini ketika sudah lepas trotol, sudah agak dewasa, remaja gitu ya, mereka bisa bersuara yang aneh-aneh gitu ya, dan itu senang. Meskipun capek, kalau mau jujur nih hari ini setiap pagi misalnya saya dari jam 5 gitu udah bangun ya, udah kadang-kadang rekaman pagi subuh, kadang-kadang juga tentu me time saya dengan Tuhan. Habis itu jam 6 saya udah keluar, saudara, udah siramin pohon-pohon saya ya. Kadang-kadang kalau sudah agak 1 jaman gitu, saya mesti ke dalam lagi bangunin anak-anak saya untuk siapin sekolah gitu ya. Habis itu saya urusin burung-burung saya, kasih makan, bersihin kandangnya ya, mandiin. dan saya menikmati ya. Saya puji Tuhan bukan orang yang praktis, yang maunya tuh langsung oke gitu. Saya lebih suka pertumbuhan. Dan saya menantikan kalau ini saudara ya, seperti saya menantikan anak-anak rohani saya yang saya sedang sekolahkan di STT itu, saya menantikan saudara juga. Ya, nggak tahu saudara mau nggak saya anggap sebagai anak-anak rohani saya gitu ya. Ya, saya sih agak gimana, karena mungkin orang Jawa ya, saya orang Jawa ya. Ada seorang rekan saya gembala itu seneng ngomong, ya ini anak-anak rohani saya, padahal disebut anak-anak rohaninya itu adalah kolonel, jenderal gitu ya. Saya satu sisi, waduh ya, tapi ya emang faktanya begitu ya, karena para perwira ini pun juga menganggap teman saya yang gembala ini adalah bapak rohaninya. Cuma membahasakan ini anak-anak saya nih gitu ya, dalam status sosial medianya, dalam percakapan, ini anak-anak saya semuanya nih. Nah, saya tuh sebagai orang Jawa tuh agak gimana, agak keluh lidah saya. Makanya saya hampir nggak pernah gitu, baru kali ini nih membahasakan jemaat The Way yang saya kader itu saya sebut sebagai anak-anak rohani saya ya, karena ya tadi ya, background saya orang Jawa, apalagi bapak saya tuh kental banget ke saya ya. Bapak saya tuh orang Jawa Tengah, orang Solo ya, Klaten tepatnya ya, halus banget gitu ya, ngomongnya tentara tapi ngomongnya datar gitu ya. Dan ya saya terbentuk dengan figur bapak yang saya kagumi yang seperti itu. Meskipun saya mulutnya agak blangsatan, agak gimana, keras, kasar gitu ya, karena saya lahir di Jakarta, tapi hati saya, darah saya itu ya darah bapak gitu ya. Jadi
Jadi kalau saudara ngobrol sama saya, ya saudara akan lihat itu ya, karakter yang berbeda ketika saya ngobrol sama saudara dengan ketika saya menggebu-gebu, ya, meluap-meluap ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Saya bisa memposisikan diri berbeda gitu. Cara saya tadarusan Alkitab aja dengan Bapak Ibu kalau ikuti ibadah khotbah saya di hari Minggu kan agak berbeda stylenya ya. Karena tadi saya tahu lah ya, saya punya orang tua yang mendidik saya secara nggak sengaja ya. Dari sikapnya dia, bapak saya pernah saya ikuti kalau di kantor dulu sebagai perwira, sebagai komandan, sebagai pemimpin, dia bisa tegas dengan anak buahnya ya. Kepada kami anak-anak dia bisa tegas juga, tapi di luar tanggung jawabnya sebagai pemimpin ya, ketika dia ngobrol santai, dia bisa santai gitu ya, dia bisa nyantai gitu ya. Bapak saya bahkan dulu suka olahraga ya, main tenis, main volley gitu ya. Dan kalau main volley kan tim ya, timnya itu ya lebih muda dari dia semuanya gitu ya. Tapi dia ya meskipun disemes, meskipun ya namanya kalau lebih muda kan pasti kan lebih energik gitu ya. Ada celutukan-celutukan gitu, tapi itu meski kalau ketika dalam games itu meskipun tuh anak buahnya dia santai gitu ya. Dia bisa enjoy, menikmati. Tapi ketika selesai olahraga ya, terus dalam tugas kewajiban negara ya, bapak saya bisa tegas dengan anak buahnya. Itu yang saya pelajari ya. Jadi bisa fleksibel gitu ya. Bapak saya tentara, perwira ya. Terus ketika jadi penatua di gereja, teman-teman diaken dan penatuanya ada yang lebih muda yang manggil dia om. Tapi ketika saya tahu banget itu ya, dalam meetingnya dia di rapat PHMJ namanya, pengurus harian majelis jemaat itu ya, dia bisa posisiin ya ketika sesama rekan pelayan yang penatua diaken yang usianya jauh di bawah dia sedang bicara atau kedudukannya dalam PHMJ itu lebih tinggi ya, bapak saya seingat saya nggak pernah jadi ketua satu, paling jadi ketua 3 atau ketua 2 gitu ya, seingat saya dulu ya. Jadi bendahara, jadi ketua 3, ketua 2. Meskipun ketua itu sejajar dalam struktur gereja itu, tapi kami jemaat awam tuh lebih ngebayanginnya ketua 1, namanya 1 lebih bagus daripada ketua 2 kan gitu kan ya. Jadi ketua 1 itu bidang pelayanan ya, pengembalaan. Ketua 2 itu bidang apa gitu, bidang keuangan apa-apa. Ketua 3 itu bidang pelayanan kategorial kayak buat anak muda, sekolah minggu dan lain sebagainya. Seingat saya begitu dulu. Jadi bapak saya itu bisa menempatkan, dan itu yang ya tadi terekam, nggak diajarkan sama beliau. Bapak saya bukan tipikal orang yang kayak saya gitu, yang senang mengajar gitu ya, senang ngomong, tapi saya terekam di otak saya. Jadi memposisikan dirinya tuh lebih bisa gitu ya, lebih fleksibel. Dan saya senang jujur aja ya, membentuk orang ya, senang untuk memproses orang menjadi baik. Dan itu kan nggak waktu singkat ya. Yang saya percaya komunitas kami The Way ya, dalam 3-5 tahun ke depan itu akan, kalau Tuhan izinkan masih ada dunia ini gitu ya, kita belum masuk dalam zaman penderitaan, gereja belum diangkat, belum rapture, saya sangat percaya The Way akan luar biasa geraknya nanti 5 tahun ke depan paling tidak ya. 2-3 tahun juga sudah bisa kelihatan. Sekarang kayaknya saya masih capek nih, jungkir balik semuanya saya ya, karena ya memang di The Way saya lah yang sekarang ini, detik ini punya kapabilitas secara pelayanan, teologi yang cukup oke lah ya. Tapi nanti 2-3 tahun lagi mereka lulus STH, ada yang lanjutin MTH ya. Pelayanan mereka juga sudah mulai bagus pengalamannya. Karena kemarin hari ini meskipun pelayanan kan mereka dari beginner, dari nol, dari jemaat. Tapi ketika sudah jadi pelayan bertahun-tahun, tentu wawasan mereka semakin luas ya. Saya percaya nanti ada waktunya saya tinggal diem aja, semuanya autopilot gitu ya. Dan itu kerinduan saya banget ya. Berharap juga saudara yang dengarkan program ini ke depannya nanti punya pelayanan yang luar biasa ya. Terus saksikan ke saya gitu ya, supaya saya juga akhirnya bersyukur ya. Lihat apa yang saya tabur di masa lalu itu dituai dengan hal-hal yang luar biasa yang menyenangkan Tuhan. Berharap sungguh loh saudara ya. Kalau nggak punya harapan itu saya ngapain bikin begini. Capek-capek amat gitu ya. Jadi saya berharap saudara-saudara yang setia dalam program ini, di tempatmu masing-masing, di kotamu masing-masing, di gerejamu masing-masing, jadi seseorang yang jauh lebih luar biasa gitu ya. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Kamu mengingini sesuatu ya Tua ya, tapi kamu tidak memperolehnya, dan kamu membunuh, kamu iri hati,
tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi semua itu bisa terjadi tadi bahasa Yakobus tadi membunuh ya, berusaha jadi bertengkar, berkelahi ya. Nafsu itu semua itu terjadi karena kita tidak mengawali segala sesuatunya dengan berdoa. Berdoa ini ya berarti tanya Tuhan gitu. Jadi saudara melakukan sesuatu itu karena ngerasa kau mampu, kau bisa, kau punya, ya. Tidak dibawa dalam doa. Itu akibatnya nanti karena kau tidak bawa dalam doa di awal, kau tidak minta pertimbangan Tuhan, minta masukan Tuhan di awal, akhirnya di dalam perjalanan ke depanmu kau bisa berkelahi dengan orang, kau bisa bertengkar dengan orang, kau akhirnya berusaha untuk menggapai tujuanmu dengan segala cara, dan akhirnya kau bisa membunuh, kata Yakobus, karena kau mengingini sesuatu. Kedaginganmu kau buahi. Padahal itu bukan dari Tuhan. Ya. Itu kenapa banyak pendeta, banyak rekan-rekan hamba Tuhan mengatakan, kalau mau mulai sesuatu, besar kecil itu berdoa, hanya Tuhan. Dan banyak hamba Tuhan termasuk saya berkata, jawaban Tuhan tuh kadang-kadang damai sejahtera sukacita. Tapi damai sejahtera sukacitanya itu bukan dalam diri, tapi orang-orang di sekitar kita. Makanya berkali-kali saya bilang, kalau mau melakukan sesuatu, kalau kau sudah menikah, sharing sama istrimu. Tanya sama dia, gue mau bikin begini nih, gue mau usaha ini, kira-kira pandangan lo gimana? Kan dia penolong kita, Pak. Kalau dia sejahtera juga, ya berarti, dan kau sejahtera juga, ya berarti kemungkinan besar itu dari Tuhan. Ya, minta pertimbangan orang itu penting. Ya. Khotbah saya minggu lalu kan soal Naaman. Naaman sudah marah sama Elisa. Dia kusta, dia minta disembuhkan, dipikirnya Elisa mau komat kami, tetap melakukan apapun, tapi disuruh malah dia mandi di sungai Yordan. Ya, dia bilang, di tempatku di Damsyik, di Aram, apakah sungai-sungainya nggak lebih bagus dari Yordan? Ini lebih bersih di sana. Ini malah disuruh nyelup di sungai yang jorok begini. Dia udah marah, dia pulang, dia mau kembali ke Aram, tapi pegawai-pegawainya, orang-orangnya bilang, bukankah kau ke sini juga kalau Nabi itu berkata hal-hal yang susah-susah, kau juga mau mengerjakannya? Ini disuruh mandi doang kok, nyelup doang di sungai Yordan 7 kali. Kok Tuhan nggak mau? Akhirnya karena dia mendengarkan nasihat orang lain, yang notabene anak buahnya loh. Dia celupkan dirinya di sungai Yordan 7 kali, dan ketika ketujuh dia keluar, kustanya gugur, sembuh total. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ini yang penting ya, bahwa kita ini butuh orang lain. Kita ini manusia yang sosial, bersosialisasi. Maka penting kita punya orang-orang yang kita anggap menjadi orang yang bisa ngasih saran terbaik buat kita. Ya itu yang terutama tentu pasangan kita. Maka kata Tuhan, kalau mau cari pasangan, carilah pasangan yang seimbang. Ya. Jadi bukan pasangan yang cantik tapi oon, bukan pasangan yang ganteng tapi oon gitu saudara. Oon tuh dalam artian ya nggak punya wawasan, nggak punya pendidikan, ya nggak bisa diminta kasih masukan, nggak bisa saudara. Ya harus yang paling tidak ya selevel ya, dalam artian nggak mesti harus kalau kita S3 harus S3, nggak gitu juga. Tapi paling tidak pola pikirnya itu bisa menyeimbangi kita. Ya. Dan kalau pasangan hidup kita yang kita minta masukan, tentu dia tidak akan menjerumuskan kita kan. Karena kalau kita nanya sama istri kita, terus istri kita niat jatuhin kita, kan nanti dia sendiri yang rugi. Bener nggak? Karena kan kalau kita gagal, kita susah, kita blunder, kita akhirnya jatuh miskin, bukankah dia juga ikut jadi miskin, kan begitu? Ya, jadi manfaatkanlah pasangan nikah kita untuk hal-hal seperti ini, saudara. Ya, jadi makanya dimulai segala sesuatu dengan berdoa dan bertanya dengan orang yang kita percayai. Lanjut ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendaklah kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, perhatikan baik-baik. Ada orang yang bukan tidak berdoa sih dia, tapi dia dalam doanya, dalam mintanya kepada Tuhan itu sesuatu yang semata-mata hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Tuhan, aku pengen punya mobil, aku pengen punya motor, aku pengen punya rumah. Kalau orang Kristen saya berkali-kali bilang masih kelas baru, bertobat, masih kelas bayi, anak-anak, oke lah.
Anak saya ketika masih kecil, ya masih belajar jalan, masih kelas 1, kelas 2, Pak aku minta permen ya saya beliin. Pak aku minta coklat ya saya beliin kalau saya punya uang. Tapi kalau udah besar ya, udah SD kelas 5, kelas 6, udah SMP, bahkan mau SMA, udah kuliah, terus Pak aku minta permen. Saya begini, permen. Ya lu punya uang jajan beli sendiri kali gitu ya. Pak aku minta coklat gitu kan. Saya bilang ini aneh nih. Untuk usia SMP SMA nggak kayak gitu-gitu lagi kali gitu kan, begitu saudara ya. Jadi ayolah saudara ya, saya selalu mengatakan bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan dalam hidup kita. Jadi kerjain aja bagian kita dulu ya. Buat aja yang terbaik untuk Tuhan dalam hidup kita dulu. Kalau Tuhan lihat kita sudah hidup benar, hidup baik, masakan Dia tidak berkati kita dengan makan, minum, pakai kita. Orang burung pipit di udara aja yang nggak pernah nabur makannya selalu ada kok. Dia tinggal terbang aja, dia cari makanan dapet kok. Bunga bakung di padang aja yang nggak pernah dipupuk, yang nggak pernah disiram, pokoknya bergantung pada alam saja kata Tuhan ya. Itu warna bunganya jauh lebih indah daripada semua jubah-jubahnya Salomo yang mewah itu. Apalagi saudara itu biji mata Tuhan ya. Jadi ayo sama-sama kita belajar saudara ya untuk berdoa yang benar, jangan salah. Jadi ada doa yang nggak benar loh saudara ya. Doa yang semata-mata hanya memuaskan nafsu ya. Padahal kita mestinya kalau berdoa itu ya untuk bersyafaat, untuk mendoakan orang lain. Bukan doa untuk diri sendiri. Itu kalau saya loh ya. Tuhan Yesus ketika berdoa di yang dicat dia ya Yohanes pasal 17, dia berdoa bagi murid-muridnya. Ya. Yesus berdoa untuk dirinya sendiri yang saya bisa dapatkan di Alkitab itu ketika di Getsemani. Itu pun sebenarnya bukan buat diri sendiri, tapi buat tanggung jawab yang harus dia lakukan beberapa jam ke depan yang berdampak pada umat manusia. Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Dia berdoa kan buat dirinya sendiri. Tapi dia ingat, tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Kenapa? Karena yang dia mau doakan itu berdampak pada semuanya, pada manusia yang dicintainya dia, yang dicintainya. Yesus nggak pernah berdoa, Tuhan berkati aku, Bapa berkati aku, agar aku kemanapun jalan bayanganku, karena orang mendapatkan mujizat dan orang akhirnya mengikuti aku. Nggak, dia nggak pernah doa seperti itu. Dia nggak pernah minta untuk dirinya sendiri. Dia contohkan itu, diikuti oleh para rasul. Ya, sehingga para rasul kan akhirnya ekspresinya kan matinya martir semuanya. Berarti kan ketika mati martir dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia siap kasih nyawa untuk Tuhan. Kasih nyawa asal dia bisa melayani Tuhan. Maka mereka mati pun mereka siap gitu. Itu kan artinya ekspresinya. Orang yang bisa mati martir, orang yang berani korbankan dirinya untuk orang lain, itu saya berani jamin orang ini udah nggak mementingkan dirinya sendiri. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, saudara. Selesai. Ya. Dia nggak fokus lagi dalam dirinya sendiri untuk apa yang dia makan, minum, pakai. Dia nggak peduli bajunya dia baru, lama, bagus, jelek. Dia nggak peduli. Yang penting hidup gue bisa jadi berkat bagi orang lain. Dan saya, kalau saudara tanya pasti udah belum, saya on the way ke sana. Belum sampai pada titik yang sempurna, tapi saya sudah mengalahkan badan dan saya dan hidup saya ke sana. Saya udah gak peduli lagi dengan apapun juga. Saya gak tergoda lagi beli jam tangan, saya gak tergoda lagi beli macam-macam, saudara. Ya, baju, sepatu, handphone, hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh. Saya punya mobil pun, maafkan saya ya, saya bukannya menganggap mobil ini biasa gitu. Saya masih pakai mobil. Mungkin saudara yang di luar kota nggak tahu, saya masih pakai Avanza saya yang usianya udah 7 tahun lebih. Karena Tuhan belum gerakan saya untuk membeli yang baru gitu. Meskipun kalau mau dibeli mungkin berkatnya ada. Tapi saya lagi mikir buat apa lah, mobil masih bisa dipakai kok. Ya, belum waktunya yang pas gitu loh. Nanti ada waktunya yang pas ya baru bisa terjadi. Ya. Jadi nggak tahu ya, orang boleh ngomong apa, saya sudah tidak sampai ke sana lagi. Ya. Di otak saya tuh sekarang tuh kalau ada berkat ya buat pelayanan nih. Ya. Apa fasilitas gereja yang harus dibagusin? Ya, dalam dunia digital ini, pelayanan digital ini, apa yang kita mau buat lagi yang hebat gitu untuk Tuhan gitu ya. Dan itu lagi yang terus terngiang-ngiang di pikiran saya ya. Dan ya nantikan aja program-program The Warriors Digital Ministry ini di kemudian hari ya. Bapak Ibu nanti kalau lihat, saya kalau bikin tuh nggak pernah nanggung, nggak pernah setengah-setengah ya, nggak pernah asal jadi, pasti ada spesialnya nanti.
Dan coba nanti dilihat ya, bisa jadi itu menjadi patron juga, bisa jadi ukuran dari teman-teman lain untuk melakukan hal yang sama. Karena ya tadi saya ingin do the best ya. Ya, karena kalau udah do the best bagi Tuhan, Tuhan nanti akan cukupi semuanya. Nggak perlu kita minta lagi, Tuhan pasti penuhi. Gitu ya. Oke, lanjut ya saudara ya. Ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Bukankah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara yang bersahabat dengan dunia, bersahabat dengan kedagingan, bersahabat dengan konsumerisme, bersahabat dengan materialisme, ya, hal-hal yang ada di dunia ini, saudara sebenarnya sedang memposisikan diri sebagai musuhnya Allah. Saudara yang fokus hidupnya untuk kemewahan, saudara sedang memposisikan diri bermusuhan dengan Allah. Kalau kau diberkati dengan berlimpah kekayaanmu, bukankah firman Tuhan katakan disitulah kau harus menempatkan diri sebagai hamba Tuhan? Maksudnya gimana? Pasti jadi berkat bagi banyak orang. Ya, bukan untuk dirimu sendiri. Ya. Bukan untuk kemewahan dirimu sendiri. Ya, dari banyak figur orang-orang kaya yang benar-benar bijaksana saya bisa belajar. Ya. Dulu di Indonesia ada almarhum Bob Sadino. Dengan segala kenyentrikannya dia, saudara. Ya. Bob Sadino, zaman saya hidup dulu, ada supermarket paling keren di Jakarta namanya Kemcik, di Kemang, wilayah elit, saudara. Ya. Dan dia orang kaya raya memang. Tapi tampilannya biasa aja. Ya, pakai celana pendek, baju kemeja biasa gitu ya. Dia bahkan bilang, lebih baik nggak usah undang saya ke istana. Kalau presiden mau undang ke istana, kalau saya disuruh pakai baju-baju yang itu saya bilang, meskipun dia nyentrik gitu ya, ya mestinya kalau diundang presiden ya sudah ngikuti protokol dong ya, pakai jas dan lain sebagainya, batik dan lain sebagainya. Tapi mendingan nggak usah undang deh ya, karena saya nggak suka begitu-gitu, nyentrik memang. Tapi dia orang yang benar-benar kaya raya tapi tidak pernah memposisikan, paling tidak menunjukkan ke orang lain bahwa dia punya gitu. Nggak sombong gitu loh, nggak belagu gitu loh ya. Dan saya berharap Bapak Ibu yang diberkati dengan kekayaan berlimpah juga sudah sampai di titik ini. Jadi diberkati untuk memberkati. Memberkati yang paling mudah saya selalu berkata, memberkati keluargamu aja dulu lah. Adikmu, kakakmu, iparmu, ya, ponakanmu, sekolahin mereka yang bagus-bagus semuanya, ya kan? Ya, kasih fasilitas yang bagus. Orang tua kalau masih hidup, beri yang terbaik di masa putih mereka, termasuk mertua ya. Kalau udah terbiasa menolong orang begitu, mengasihi orang begitu, maka mengasihi yang lain juga akan lebih mudah. Akan lebih gampang gitu. Karena kita mengasihi itu sudah jadi habit, sudah jadi kebiasaan. Jadi gak kesulitan untuk melakukannya bagi orang lain. Ya. Dulu saudara saya untuk ngasih pengemis, untuk ngasih juru parkir itu berat saudara. Ya. Tapi sekarang ini ya parkir harganya 6.000, saya kasih duit 10.000, itu hal kecil loh saudara. Terus bilang udah ambil aja Pak kembaliannya. Itu hal yang mudah. Apakah saya jadi kaya? Enggak. Karena terbiasa tadi hal-hal kecil tadi. Ya. Ya. Ngasih parkir kalau sekarang di Serpong itu masih 2.000, tapi kalau di mobil ada 5.000 dan memang hanya ada itu, saya selalu kasih dan saya tidak pernah minta kembalian. Dulu saudara, kalau parkir 2.000, saya kasih 5.000, saya tungguin tukang parkirnya ngasih kembalian 3.000, karena bagi saya 3.000 is important. Itu kecil ya, ngomongin yang kecil loh ya. Tapi saya bisa ke sana tuh karena perjuangan, karena berusaha untuk membiasakan diri tidak bergantung dengan uang tadi. Ya. Dan kalau sudah jadi kebiasaan, akhirnya ya tadi, ya nggak ada beban apapun ngelakuin itu, kayak ya udah biasa aja gitu. Nggak ada yang spesial juga. Nah, saya ceritakan ini karena saya untuk sampai di titik ini butuh perjuangan panjang, saudara. Habit itu, kebiasaan itu. Jadi, akhirnya tadi ya, saya ingin menekankan di ayat 4 Yakobus ini, nggak lagi kita harus bersahabat dengan dunia. Karena persahabatan dengan dunia itu kita secara sadar memposisikan diri bermusuhan dengan Allah. Dan saya nggak mau jadi musuhnya Allah. Ya, ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus yang ditaruhkannya, yang diizinkannya ada dalam diri kita itu diinginkannya dengan cemburu. Maksudnya apa?
Maksudnya ya, ketika Tuhan sudah berikan yang terbaik buat kita, anugerah keselamatan, Roh Kudusnya ada dalam diri kita, Dia kepengen banget kita yang diberikannya itu ya menggunakan itu, mempergunakan, mengeksplor semua itu dengan baik. Karena Tuhan akan kecewa ketika Dia berikan kasih karunia-Nya kepada kita, tapi kita tidak menghargai itu. Tuhan akan kecewa Roh Kudus yang diberikannya untuk tinggal dalam kita, tapi Roh Kudus yang punya Dia itu ketika bicara kepada kita, kita nggak gubris, kita nggak pedulikan, kita nggak mau dengar. Makanya Dia ingin itu dengan cemburu. Maka akhirnya saya percaya dengan ayat ini tadi, saya bahasakan dalam tafsiran saya. Kalau akhirnya Roh Kudus ngomong sama kita, ngasih saran, ngasih masukan, kita nggak pernah dengar, Dia akan diminta balik sama Tuhan dan Roh Kudus akan pergi dari kita. Meskipun kita masih Kristen. Karena kita sebagai orang beragama Kristen, sebagai seorang Kristen, nggak pernah mau dengar suara Roh Kudus. Kita hari Minggu masih beribadah, kita masih bisa baca Alkitab, kita masih bisa bermasuk memuji Tuhan, tapi Roh Kudus nggak ada lagi. Kenapa? Setiap Roh Kudus ngomong, kau bantah itu. Kau nggak mau dengar, kau nggak pernah peduli sama Dia. Maka Allah yang punya Roh Kudus itu akan mengingininya dengan luar biasa. Udahlah, kesini aja lah. Ngapain? Kan begitu, saudara. Baik-baik baca kata Yakobus ini. Roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Itu maksudnya, saudara. Jadi Tuhan mau ketika sudah diberikannya kepada kita, kita pakai itu, menggunakan itu untuk kebaikan kita. Untuk membuat kita menjadi jauh lebih manusia yang jauh lebih baik, lebih berkenan kepada Tuhan. Ya. Ayat 6. Tapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Meskipun demikian, saudara, ya, tapi asal kita mau rendah hati, kita mau benar-benar memposisikan diri dengan tepat gitu ya, memposisikan diri dengan tepat di hadapan Tuhan, maka selama kita nggak sombong, selama kita seperti itu, Tuhan akan izinkan terus Roh Kudusnya dalam diri kita. Untuk apa? Membentuk kita, menolong kita. Bukankah Roh Kudus adalah Roh penolong? Orang yang sombong, yang menganggap dirinya paling bisa. Bisa lah. Itu akan menjadi orang yang ditentang oleh Tuhan. Ya. Kasih Tuhan ya, hati-hati kita belajar sekarang ini untuk menjadi orang yang lebih bijaksana ya, lebih memahami ya, saudara ya. Lanjut ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lawanlah iblis. Tunduk kepada Allah, lawanlah iblis. Jadi kalau ada iblis itu jangan diajak ngobrol, dilawan. Ya, diusir. Hari-hari ini saya lihat, karena saya sekali lagi berkali-kali bilang, saya sering ambil waktu beberapa waktu dalam sehari lihat YouTube ya, browsing, ya. Surfing di dunia maya gitu ya. Saya lihat banyak konten-konten Kristen sekarang ini ngebahas soal setan begitu rupanya sehingga akhirnya yang dibahas setannya terus gitu ya. Ya ada satu komunitas ya bagi saya sih bagus aja ya. Mungkin mereka niatnya ingin mengingatkan orang Kristen supaya berhati-hati dengan setan. Tapi dilihat dari kontennya seri 1, 2, 3, 4 kok ngomongin setan mulu. Ya, ada setan utara, setan selatan, setan timur, setan barat. Ada setan jenderal 1, jenderal 2, jenderal 3, komandan A, B, C, D. Kemudian juga, setan ngomong begini ya, dalam radarnya dia ngomong, dia mendengar ada suara begini. Tetapi cuma didengar doang, bukan dilawan, saudara. Mestinya kalau ada setan ngomong dan kita bisa dengar, setan ngomong sama kita, ngapain lo? Ngapain ganggu gue? Gitu ya. Kita lawan. Siapa lo? Aku usir dalam nama Yesus. Kan begitu, saudara ya. Bukan diomongin, saya dengar setan ngomong begini. Ya, jadi sekarang ini banyak bentuk-bentuk pelayanan yang bagi saya aneh gitu ya. Ya. Pelayanan yang nggak pada esensinya. Saya ngomong begini bukan karena saya nggak punya kapasitas itu. Saya punya kapasitas. Orang yang tahu saya dalam pelayanan awal saya bergelut dalam bidang okultisme ini. Jadi saya punya cukup experience, pengalaman dalam pelayanan peperangan rohani dalam dunia okultisme. Ya. Di gereja besar yang tempat saya sebelum menggembalakan The Way ini ya. Itu saya di sana ya.
Sehari-hari pelayanan saya seperti itu. Saya bahkan sempat memimpin beberapa masa, ya, ada 2-3 tahun, itu tim konseling pelepasan. Pakar-pakar pelepasan itu saya yang koordinir, saudara. So, saya dapat pengalaman dari mereka, melihat mereka pelayanan, sekaligus juga saya terjun langsung sebagai koordinatornya. Jadi saya punya bekal itu. Ya, makanya ketika saya jadi koordinator, saya selalu bilang, kalau tahu ada orang dirasuk setan, setannya jangan diajak ngobrol. Kamu siapa? Kamu di mana? Kamu ngapain? Kamu mau apa? Ya, tapi Pak, iblis saat itu ketika mencoba Yesus kan juga ngajak ngobrol Yesus. Ngajak ngobrol gimana? Iblis cuma ngomong, terus Yesus balas dengan firman Tuhan. Kan begitu. Kan Yesus nggak nanya, kamu ngapain? Kenapa kamu nyuruh aku buat roti jadi, batu jadi roti? Emang lo lapar? Kan Yesus nggak nanya gitu. Apa motivasimu, iblis, memerintahkan aku membuat batu jadi roti? Kan nggak ada percakapan begitu. Ya, iblis ngajak ngomong Yesus, Yesus balas dengan firman Tuhan. Baca baik-baik pencobaan di padang gurun, bukan diajak ngobrol. Tapi ada juga Pak, ya, yang di Gerasa itu. Tapi perhatikan baik-baik diajak ngobrol gimana. Yesus menanya, siapa kamu? Oh, kami legion. Ya, jangan izinkan kami dihakimi dulu dong. Ya, izinkan kami aja ke babi-babi itu. Ya udah pergi, kata Yesus. Nggak ada komunikasi yang intim gitu. Jadi saya dulu ketika menjadi koordinator itu, saya sering menegur beberapa pelayan kami gitu ya, yang kalau ngusir setan tuh diajak ngobrol setannya. Di mana? Saya bilang, kamu ada motivasi tersembunyi, karena kalau kita berhasil membuat setan itu ngobrol sama kita, kan ditonton orang. Jadi orang akan mengagumi kita. Ya nggak sih? Itu pendeta yang itu tuh kemarin tuh, ya, dia jago banget tuh. Setan bisa ngobrol sama dia. Akhirnya kemuliaan datang ke dia, bukan kepada Tuhan. Bagi saya, usir aja. Dan kalau ngusir setan, nggak usah teriak-teriak sampai satu gedung dengar semuanya. Usir aja. Usir dengan suara pelan pun, kalau kita punya kuasa, setan akan keluar. Jadi, dengan pengalaman seperti itu, saya agak aneh sekarang ini melihat banyak orang, hamba-hamba Tuhan yang memang sekarang ini masih berkecimpung dalam dunia okultisme, dunia persetanan, itu membahas setan sedemikian rupanya. Sehingga kalau ada acara di YouTube-nya, ada acara di online-nya, misalnya 1 jam di Zoom, 1 jam di YouTube gitu ya, isinya setan aja, tanpa bagaimana ya mengajarkan kita mengusirnya. Ada bahkan orang yang berkata, saya masih punya bahasanya tuh ampas atau apa gitu, keterikatan saya dengan setan di masa lalu di dalam tubuh saya, dan nggak bisa lepas. Ini bagi saya aneh sebenarnya. Dia bilang banyak pendeta udah berusaha untuk cabut, tapi nggak bisa lepas juga. Kalau bagi saya sederhana, ya pendeta manapun nggak akan bisa ngeluarkan tanda kutip yang atau bahasa dia ampas keterikatan dia dengan masa lalunya dengan setan itu, karena dia emang nggak mau lepas. Kenapa? Karena dia bangga dengan hal itu, dan faktanya dia masih pakai itu ya dalam pelayanan dia, diceritakan ya. Soalnya bagi saya, pemahaman saya, kalau kita benar-benar kan ini hidup kita, terus kita serahkan hidup kita bagi Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh bagi Tuhan, dan Tuhan tolong saya lepaskan semua keterikatan terhadap masa lalu saya dengan setan ini. Ya, aku mau bertobat sungguh. Maka Tuhan pasti tolong, apalagi kalau Tuhan terus lihat dia berusaha, dia terus ambil waktu menyembah Tuhan. Ya, kalau menyembah Tuhan dan doa seperti itu belum terjadi, firman Tuhan katakan ada roh-roh tertentu yang harus diusir dengan doa dan puasa. Dan dia berpuasa, mematikan kedagingan dia, beberapa waktu lamanya dia hanya mengandalkan Tuhan. Aku cabut segala kuasa setan ini. Aku gak mau terikat lagi dengan setan iblis. Ampas-ampasnya Tuhan, bahkan sampai kotoran-kotoran kecilnya, molekul-molekulnya, ion-ion setan yang masih ada, aku cabut. Itu kan bagian terkecil kan ion. Ya, masakah Tuhan gak cabut? Bapa mana beri batu ketika anaknya minta roti? Jadi banyak orang itu bergantung pada pendeta, pada orang. Nggak bisa gitu, saudara. Ya. Dalam pengalaman saya, kita ini hamba Tuhan ini ngusir setan, ya.
Tapi kalau setannya sudah kita usir, tapi orangnya itu masih membutuhkan setan, setan akan kembali. Oh iya, sehebat apapun hamba Tuhan itu. Karena setan kan keluar ketika kita usir. Apalagi hamba Tuhan benar. Setan pasti takut, roh dalam kita lebih besar dari dia kan. Tapi ketika setan tahu bahwa yang dirasukinya itu masih menikmati, masih suka, masih mau kerjasama, setan akan masuk dan membawa 7 roh jahat lainnya. Jadi ya bagi saya dalam hal mengusir setan dalam diri kita, kalau kita pernah terikat ya dengan setan itu, yang paling utama, yang paling prinsip adalah kemauan kita, kesungguhan kita mau lepas dari semua itu dan tidak lagi mau membanggakan kehebatan kita tentang keterikatan terhadap masa lalu kita dengan setan. Ya. Orang bangga gitu pernah jadi permaisurinya Lucifer. Orang bangga gitu pernah jadi jenderalnya Satan. Orang bangga gitu pernah jadi panglimanya Satan. Sepanjang hidupnya, pelayanannya, kesaksiannya itu mulu. Lah kan dia bangga sama masa lalu. Ngapain diceritakan masa lalunya dia? Bahwa dia begini. Ngapain? What for, saudara? Ke depan loh sekarang ini. Ya. Kabarkan Yesus. Dia boleh bersaksi, dulu saya terikat setan, tapi saya ketika mempercayakan hidup saya penuh kepada Tuhan. Setan tuh gak berkuasa lagi, pada dulu saya adalah orang terdekatnya Satan. Tapi Tuhan tolong saya. Selesai, udah kesaksian begitu aja. Sekarang saya mengarahkan diri pada Tuhan. Maka saudara jangan terikat dengan setan. Motivasi jemaat, supaya jemaat tidak mengulangi kebodohan yang sama yang dia perbuat di masa lalu. Kan begitu saudara. Bukan menceritakan terus masa lalunya dia, keterikatan dia, kehebatan dia masa lalu. What for? Dan maafkan saya, banyak orang Kristen yang seperti itu. Dalam artian apa? Menyukai hal-hal itu. Akhirnya fokus kita kepada Satan. Seperti saya bilang dalam tadarusan ketika kita masuk surat Yudas. Dalam surat Yudas kita sudah ngebahas. Yudas mengutip banyak ayat yang diambil dari kitab Henok. Kitab Henok itu kitab yang tidak kanonik. Saya bilang, silahkan saudara baca kitab Henok, nggak ada masalah itu. Asalkan saudara sudah baca Kejadian sampai Wahyu dan sudah memahami dengan sungguh. Anehnya orang Kristen suka membaca kitab-kitab lain yang bukan ada di Alkitab kita, pada Alkitabnya yang dia imani sebagai firman Tuhan belum dibaca. Gitu loh. Orang Kristen tuh suka gimmick-gimmick yang aneh-aneh ya, yang bombastis-bombastis, tapi dasarnya aja dia belum mau. Banyak orang mau masuk dalam dunia pelayanan pelepasan, ngusir setan. Tapi dasar imannya aja belum kuat. Kenapa? Karena dia ngerasa bangga kalau berhasil ngusir setan. Mungkin setan bisa diusir sama dia, karena setan yang diusir tuh setan kelas teri, masih coro-coro, masih level prajurit. Ya. Tapi nanti ketika dia berhadapan dengan setan yang punya pangkat besar, dia bisa diperkosa, saudara. Ya. Disetubuhi, bahasa firman Tuhan soal anak-anak Imam Skewa yang ditelanjangi dan disetubuhi oleh setan yang mereka berusaha usir itu. Dan banyak kan faktanya, saudara. Pendeta, hamba Tuhan yang bermain dalam pelayanan okultisme ini akhirnya hidupnya berantakan, keluarganya berantakan. Kenapa? Karena tadi pondasinya belum kuat. Ya. Kuat itu bukan cuma banyak doa. Sebab banyak orang kalau kita masuk dalam peperangan, yang penting banyak doa, banyak puasa. Entar dulu, firman Tuhannya udah kuat belum? Firman Tuhan tuh pedang. Dalam perlengkapan senjata Allah, pedang itulah yang ofensif, yang bisa membunuh. Bener nggak? Kalau ketopong, baju jirah, ikat pinggang, sepatu, kasut, itu kan supaya alat ofensif, defensif. Kita bisa bertahan. Kalau nggak punya kasut, kita gimana bisa perang? Kaki kita terantuk batu, kita bisa berdarah. Kalau kita nggak pakai baju jirah, kita kegores pedang aja bisa berdarah. Energi kita, tenaga kita bisa keluar. Tapi kalau kita pakai itu semua, ya kaki kita aman, kita digores pedang sama musuh, kita masih bisa bertahan. Tapi untuk bisa mengalahkan musuh kan kita harus membunuh musuh. Bunuhnya pakai apa? Pakai kasut, pakai baju jirah, pakai ketopong, pakai helm? Kan enggak, pakai pedang. Nah, pedang itu adalah firman Tuhan. Benar nggak, saudara? Nah, orang maunya langsung melayani yang tinggi-tinggi, yang dianggap hebat oleh manusia. Tapi Alkitab aja nggak pernah dibaca. Ngerasa bangga kalau sudah kira tata berbahasa roh. Come on. Saya ngomong begini bukan ngomongin orang lain. Saya ngomongin ini buat saudara yang lagi dengerin saya. Jangan jadi orang seperti itu. Makanya saya ajak saudara tadarusan Alkitab ini. Baca Alkitab.
Kalau sudah pondasinya imannya kuat, berhadapan dengan siapapun, kau akan siap martir bahkan bagi Tuhan. Ya, karena tantangan kita ke depan tuh mati martir bagi Tuhan. Kau harus siap untuk mati martir itu bagi Tuhan. Dan kau nggak akan siap dengarkan saya kalau kau nggak punya dasar iman yang kuat, yakni firman Tuhan. Lanjut ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Perhatikan baik-baik. Yakobus berkata, mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Artinya apa? Kata Yakobus, ada inisiatif kita untuk mendekat kepada Allah. Allah sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, dan bagian kita sekarang ini untuk merespon kasih karunia Allah itu untuk mendekat kepada Allah. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, semakin mau mengerti Tuhan, semakin mau mengenal Tuhan. Dan itu kau bahasakan, kau kerjakan dengan apa yang paling tidak kau paling nikmati. Ya. Kalau kau suka menyembah Tuhan, ya maka datanglah kepada Tuhan dengan pujian penyembahanmu. Kalau kau suka membaca, maka datanglah kepada Tuhan dengan semakin membaca kebenaran firman-Nya. Kalau kau sering ngobrol sama orang lain, maka dekatilah Tuhan dengan banyak ngobrol, dengan cara doamu diperbanyak. Kan begitu, saudara. Ya. Jadi usahakanlah kita mendekat kepada Allah. Ya. Lanjut. Ayat 9. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacita dengan duka cita. Ya. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Rendahkan hatimu, dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Ya. Coba belajar sekarang ini ubah gitu ya. Hal-hal yang suka-suka gitu, lebih kepada hal-hal yang tadi, ubah sukacitamu ya. Kamu ganti dengan duka cita dan tatawamu dengan ratap. Makanya firman Tuhan katakan, berbahagialah, lebih berbahagia orang yang ada di rumah duka daripada di rumah pesta. Maksudnya apa? Dengan kita memahami itu, ya, kita akhirnya lebih menghargai hidup ini. Ya. Kalau kita tidak terlalu foya-foya, kita hidup ya ala kadarnya gitu, kita akan lebih mensyukuri. Karena kalau foya-foya kita akan terbias gitu ya. Kita akan lebih gimana gitu dengan hal-hal yang merusak pemahaman kita dengan hal-hal yang indah-indah doang gitu. Ya, jadi kita tidak lebih berjaga-jaga. Euforianya berkelebihan gitu maksud saya. Itu saudara ya. Lanjut perikop berikutnya, jangan memfitnah orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penuntut hukum, tapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tapi siapa engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Jangan saling memfitnah, jangan saling menghakimi. Barang siapa memfitnah dan menghakimi, maka ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penuntut hukum, tapi kau adalah hakimnya. Padahal hakim yang benar adalah Tuhan. Makanya berkali-kali saya bilang, kalau ada orang yang berbeda dengan kita, ada orang yang nggak sependapat dengan kita, ya sudah, saudara. Kalau kita menginjili orang itu tetap mengeraskan hati, menolak, ya sudah, saudara, tinggalin, saudara. Ya, jangan akhirnya, wah nanti lo mati masuk ke neraka lo, agama lo tuh nggak benar, nabi lo tuh nabi palsu. Jangan begitu, saudara. Jangan mencela juga ajaran yang atau imannya dia. Ngapain, saudara? Tuhan mengajarkan itu kah? Baik-baik belajar dari para rasul. Ketika para rasul menginjil, para rasul menyerang kitab suci mereka, kepercayaan mereka? Tidak. Mereka hanya mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau mereka yang tidak mau mendengar, ya Paulus, Yesus katakan, kebaskan debu, tinggalkan. Maka itu tidak akan menjadi tanggungan atas kita. Kerjakan aja bagian kita menginjil. Kalau orang lain tidak mau mendengar, ya sudah. Kalau ada orang lain mau mendengar kita dan bertobat, itu karena Tuhan pakai kita, bukan karena hebatnya kita. Kan begitu. Jadi kita tuh jadi posisinya benar senantiasa, ya. Hamba Tuhan doang, saudara. Jadi jangan menghakimi ya. Jangan benar salah sama orang. Udah biarin aja. Kalau kita merasa benar dan dia merasa benar, ya sudah. Diemin aja, berdamai aja, dan tinggalkan. Cari kehidupan yang lain. Nanti soal siapa yang benar sejatinya, ya biarlah nanti Tuhan yang akan menghakimi kita berdua. Gitu kan saudara ya? Ya, lanjut ya. Ayat 13. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan.
Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi saudara, kita harus mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala hal. Ya. Jadi jangan berkata, ya pokoknya aku mau berangkatlah ke sini, ke situ. Ya, aku mau berdagang, apapun juga, aku mau dapat untung. Sedangkan kita nggak tahu apa hari esok. Ya. Kita mikirin kita akan dapat untung sekian miliar, sekian triliun, sekian rupiah gitu ya. Tapi kita nggak tahu hari esok. Nah itu makanya butuh kebijaksanaan, saudara. Ya. Bahwa meskipun kita bisa merencanakan dengan baik, tapi tetap hari esok itu punya Tuhan. Jadi makanya Alkitab katakan kesusahan sehari untuk hari ini. Maksudnya apa? Apakah kita tidak boleh punya rencana tentang hari esok? Apakah kita tidak boleh punya mimpi tentang hari esok? Bukan itu intinya. Intinya kalau kita hari ini mau melakukan sesuatu, pertimbangkan baik-baik untuk hari ini. Yang kulakukan ini benar apa enggak? Bukan untungnya berapa, bukan dapatnya apa, tapi yang kulakukan hari ini tuh benar apa enggak. Aku tahu nih mau berbisnis nih, keuntungannya kira-kira sekian di masa depan. Ya, tapi bukan mikirinnya untung terus, saudara, tapi mikirin, aku ngelakuin bisnis ini benar enggak ya? Putusanku udah bijaksana belum? Aku udah tanya Tuhan belum? Kira-kira kalau aku lakukan ini untuk supaya dapat untung itu, sepanjang nanti ke depan itu, yang aku lakukan bisa menyenangkan Tuhan atau tidak. Jadi hari ini kita tidak berbuat kesalahan, saudara. Tapi kan tidak, kebanyakan orang kan mikirnya, ya udahlah, ya untungnya gede kok, cuannya gede kok, ya udah nggak apa-apa lah. Cuman modalnya 100 juta, 200 juta, gue bisa kok, gue punya kok. Kan begitu, ya. Kenapa? Karena orang tuh mikirinnya ke depan-depan, aku dapat untung, aku dapat bla bla bla. Padahal besok kita nggak tahu. Kalau besok tiba-tiba Tuhan izinkan hal yang berbeda, bagaimana? Jadi saudara, kata Yakobus tadi, hidup itu seperti uap aja, sebentar lalu lenyap. Dan benar kan? Ya. Ngapain kita ngejar-ngejar yang hebat-hebat tentang kedagingan, tentang kemewahan di dunia ini? Padahal hidup manusia cuma 70-80 tahun. Yang kayak uap. Sekarang ada, keren banget uapnya. Menandakan ada panas, api. Tapi diterpa angin, lenyap begitu mudahnya. Iya kan saudara? 70 tahun, 80 tahun tuh nggak lama loh. Saya udah hampir 50 tahun loh saudara. Tapi padahal memori saya soal TK saya, ya di sekitar tahun 70-80-an itu saya masih ingat itu. Ya. SD saya, ada beberapa momen yang masih terekam. Waktu main tak benteng, ya, polisi-polisian. Nggak mikir apa-apa ya. SMP ketika saya kenal kenakalan masa muda gitu ya, masih teringat itu. Kelas saya, perempuan yang pertama kali saya suka, itu masih bisa tuh. Guru-guru saya. Tapi tiba-tiba sekarang saya sudah mendekati 50 tahun. Yang kalau umur Mazmur Musa tuh tergenapi 70 tahun, tinggal 20 tahun lagi umur saya. Bis itu saya mati. Lalu saya udah menyadari ini, makanya saya bilang, aduh, udahlah ya. Kalau emang waktunya Tuhan memberkati saya ya, puji Tuhan. Kalau enggak pun yang penting saya bisa hidup hari ini seperti untuk Tuhan. Yang terbaik yang saya beri untuk Tuhan. Ya. Jadi jangan jadi orang yang gara-gara kesombongan, kemegahan. Jangan jadi orang yang tahu bagaimana berbuat baik tapi nggak melakukan. Tahu harus nolong dia, tahu harus memberi, tahu harus melayani, tapi nggak dikerjakan. Ya. Maka orang ini, kata Yakobus, orang yang tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, maka ia akan berdosa. Dan upah dosa adalah maut, terpisah selama-lamanya dari Tuhan. Ya, semoga saudara diberkati lewat Yakobus pasal yang keempat ini. Haleluya.
Banggaku punya bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ya, 1 jam lebih kita sudah ada di Jumat malam ini. Sampai ketemu malam minggu besok, saudara ya. Kita lanjutkan tadarusan Alkitab kita. Dan sebelum kita akhiri, terima kasih buat kebersamaan nemenin saya. Terima kasih buat yang kasih komen atau live chat ya. Terima kasih yang sudah mendukung dalam doa, mendukung dalam dana ya. Saudara berkontribusi, mendukung pelayanan The Warriors Digital Ministry dengan uang saudara. Ada nomor rekening di sini. Terima kasih buat taburan semuanya. Dan apa yang kau tabur itu yang kau tuai ya. Saya percaya kita semua akan diberkati ketika kita saling bekerja sama dalam melakukan pelayanan ini. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami diberkati luar biasa dari pengajaran Yakobus yang kami dapatkan dari pasal 4 ini. Dan ampuni salah dosa kami Tuhan Yesus. Dan hari ini kami mau berkomitmen lagi malam hari ini di Jumat malam ini. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Pakailah kami sesuka-sukamu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Dan sampai ketemu di malam minggu besok. God bless you all. Bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.